Ana sudah ikut pengajian antum sudah cukup lama, tapi ketika ada berita tidak enak didengar tentang antum, yaitu antum dibilang bermanhaj muwazanah, atau apakah yang konotasinya tidak baik. Lalu bagaimana saya menanggapi berita itu? Afwan Ustaz, ini sangat mengganggu saya karena saya sangat semangat dalam bermanhaj salaf ini. Jadi perlu saya jelaskan kalau Bapak Ibu yang belum tahu. Masalah muwazanah adalah orang yang mengiyakan sana sini lah, istilahnya begitu, sederhananya. Mengiyakan sana sini. Kalau ada yang mengatakan saya bermanhaj muwazanah, ini perlu tabayun, tanya dulu. Saya sama sekali tidak muwazanah. Saya sama sekali tidak muwazanah. Kalau ada sesuatu yang saya sampaikan dan itu ternyata keliru setelah saya sampaikan, maka saya luruskan biasanya. Dan saya wajar, manusia bisa salah. Bisa salah. Banyak di antara para ulama kita, kalau kita kembali kepada imam 4 madhab, kita temukan perkataan mereka, sering dikatakan ini perkataan lamanya Syafi'i, dan ini perkataan barunya. Ini perkataan lamanya Ahmad, dan ini perkataan barunya. Ini perkataan pertamanya, ini pendapatnya yang kedua. Jadi kita lihat ada, artinya ada perubahan, transisi dari hal yang salah. Seperti itulah, gitu kan? Saya pernah berpendapat misalnya, dan ini kalau difahami, diikuti semua ceramah itu, maka mereka bisa faham sebenarnya. Tidak ada maksud muwazanah dari situ. Pada saat saya jelaskan ditanya bagaimana pendapat Ustaz tentang jamaah tablik misalnya. Saya mengatakan jamaah tablik itu melakukan perbuatan 1, 2, 3, 4, 5. Mereka ajak orang ke masjid, mereka mengajak orang taubat. Ini bagian daripada agama Islam. Tapi mereka keliru. Kelirunya banyak. Misal mereka kembali kepada buku satu saja, ya. Masalah fadail amal, dan banyak hadis-hadis yang perlu ditelusurin. Ada hadis yang dhaif, ada hadis yang maudhu'. Kemudian mengharuskan khuruj itu keluar, seakan-akan orang kalau tidak lakukan itu adalah perbuatan yang masih kurang dalam agamanya. Ini juga perlu diperbaikin. Berbicaranya orang yang tidak berilmu, orang yang baru sadar kemarin disuruh bicara misalnya. Saya sebutkan sekian banyak hal-hal. Kemudian banyaknya orang yang bergabung, dan umumnya memang kelompok ini berdasar asasnya adalah sufi, ya. Orang yang bermanhaj sufi, dan ini adalah banyak kepada hal-hal yang melanggar nanti sunnah-sunnah Nabi SAW, karena kita tahu sufi, ya, atau pemahaman sufi, sufisme, ataupun tarekat-tarekat yang merupakan cabang dari ilmu sufi itu sendiri, itu kebanyakan mereka keluar dari sunnah-sunnah Nabi SAW. Karena mereka mengatakan orang-orang yang belajar tasawuf itu adalah orang-orang yang levelnya di atas orang awam, dan orang awam masih mempelajari syariat. Kita nggak perlu belajar syariat. Ini sudah keliru, ya. Saya luruskan. Ternyata ada pemahaman dianggap saya bermuwazanah di sini. Dianggap Ustaz Khalid berarti masih boleh disebutkan kebaikan, sebutkan keburukan. Saya pernah menyampaikan itu. Kemudian saya sudah pernah tanyakan kepada salah satu ulama yang kami jadikan rujukan, Syekh Sulaiman Rahili, hafizahullah, salah satu profesor, doktor dan profesor, insya Allah beliau sudah profesor kalau tidak salah di ilmu syariah, orang yang sangat berilmu dan salah satu pengajar di Masjid Nabawi. Saya tanyakan masalah itu, Syekh, saya pernah menjelaskan waktu jamaah tabligh ditanya tentang ada perbuatan muslim, ada perbuatan negatifnya. Bagaimana menurut Anda? Dia bilang semestinya Khalid, kamu menyampaikan tentang sesuatu yang salah. Salahnya apa diingatkan itu saja. Enggak usah sebutkan sebuah kebaikan, karena nanti malah menjadi penyebab orang-orang mengikuti. Padahal niat saya memang meluruskan, gitu kan? Karena kalau buku yang hadis lemah sudah ditinggalkan dan berpanduan dengan buku induk, buku-buku hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada hadis yang sahih misalnya, kemudian tidak bicara kecuali orang yang berilmu, tidak mengharuskan khuruj itu, tidak dijadikan sebagai sebuah keharusan, dan seterusnya, berarti banyak hal yang sudah diperbaikin, kan? Tapi pada saat beliau nasihati saya terima. Dan seperti saya sampaikan sekarang kepada Bapak Ibu sekalian, kalau memang itu ternyata pendapat dulu saya menganggapnya sebagai sebuah hal yang keliru, saya meluruskan seperti saya sampaikan sekarang. Kalau ada yang tanya sekarang, Ustaz bergabung nggak sama jamaah tabligh? Saya bilang jangan bergabung, gitu kan? Jangan ikut sama mereka. Dulu pun sebenarnya saya tidak melihat untuk ikut, gitu kan? Saya meluruskan poin itu karena 1, 2, 3, 4, 5. Tentu ini bukan menyalahkan individu. Satu poin penting. Tapi kita bicara masalah global kegiatan sebuah kelompok yang mesti diluruskan. Saudara-saudara kita Muslim, kita luruskan. Dan ini bukan poin menyudutkan individu. Sekali lagi saya bilang, gitu kan? Maka kalau ini dianggap sebagai sebuah muwazanah, orang bisa melakukan perbuatan salah. Teman-teman sekalian, kalau ada orang hidupnya nggak pernah salah, ini bukan manusia. Hah? Tapi penuntut ilmu yang benar adalah bagaimana pada saat mereka salah, mereka terima masukan dan memperbaiki.
Bukan berarti teman-teman saya selalu ikut isi pengajian, ceramah saya sudah sekian ratus di YouTube, saya nggak mungkin salah, ada salah. Dan kami sangat membuka diri, siapapun yang menganggap itu salah, nasihatin, berikan masukan. Saya sama sekali tidak menutup diri untuk itu, gitu kan? Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan, saya belajar 5 hukum dari tukang cukur di Mekah. Tukang cukur, beliau imam madhab, datang cukur, dia bilang begitu saya datang, saya tanya tukang cukurnya, berapa biaya cukurmu? Tukang cukur bilang, wahai rajul, rajul ini, hai laki-laki. Kalau tidak tahu namanya biasanya orang Arab begitu, hai laki-laki, hai rajul, ini ibadah, jangan kau tanya nilainya, kasih yang kau mau. Kalau kau tanya nilainya, mengganggu ikhlasmu, mengganggu ikhlasku. Abu Hanifah mengatakan, saya belajar hukum dari tukang cukur nih. Masalah tidak usah tanya nilai kalau dalam ibadah. Yang kedua, ini dalam madzhab beliau. Yang kedua, pada saat saya duduk saja begitu. Lalu tukang cukur mengatakan, hai rajul, hai laki-laki, belum tanya namanya siapa orangnya. Kau sedang ibadah. Kenapa kau enggak hadapkan kursimu ke kiblat? Hadap kiblat. Bukankah orang kalau tawaf kelilingi Ka'bah, orang kalau sa'i, di antara sunnahnya di Gunung Safa dan Marwah kita hadap kiblat, gitu kan? Baik, kenapa kamu enggak hadap kiblat? Kata Abu Hanifah, pemikiran yang bagus. Hukum yang kedua saya pelajari. Yang ketiga, pada saat mau dicukur, saya memberikan sisi kiri kepala saya. Maka dia mengatakan, hai rajul, ini ibadah. Sunnah Nabi SAW memulai dengan sisi kanan kepala. Berikan sisi kanan kepalamu. Dia bilang, saya belajar hukum yang ketiga. Begitu dicukur, selesai. Sudah selesai cukur. Kemudian saya sudah mau jalan. Lalu dia mengatakan, mau kemana kamu? Dia bilang, Imam Abu Hanifah mengatakan, saya akan pergi. Dia bilang, kenapa kau pergi? Ini ibadah. Maaf, lagi sebentar dicukur, hukum keempat. Lagi dicukur, dia bilang, saya diam saja. Lagi dicukur saya diam. Saya sudah kasih sisi kepala saya. Tadi hukum yang ketiga. Hukum yang keempat adalah waktu lagi dicukur, saya diam saja. Kata tukang cukur, hai rajul, kenapa kau diam? Ini ibadah. Berzikirlah, bertakbir, bertahlil, takbir. Baca talbiyah. Lakukan zikir. Dia bilang, saya dapat hukum yang keempat. Seorang lagi ibadah, lagi ihram, jangan diam mulutnya. Berzikir. Yang kelima, dia bilang, selesai cukur saya mau pergi. Kemudian saya sudah bayar, dia tanya sama tukang cukur, kamu mau kemana? Dia bilang, Abu Hanifah bilang, saya mau pergi. Sudah selesai. Dia bilang, kamu baru selesai ibadah, berdoalah kepada Allah. Dia bilang, saya dapat hukum betul. Selesai tahallul, maksudnya saya berdoa agar Allah terima. Di antara sunnah Nabi SAW seperti Ismail dan Ibrahim alaihissalam mengerjakan, diperintahkan bangun Ka'bah, Allah yang perintahin. Mereka nabi, mereka ikhlas, mereka masih mengatakan setelahnya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah ini dari kami. Maaf, terimalah ini dari kami, gitu kan? Sesungguhnya Kau zat yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Maka saya pun mengamalkan. Kata Abu Hanifah rahimahullah, saya lihat tukang cukur ini bukan ada ciri keilmunya, orang biasa. Lalu saya tanya, kamu ini belajar dari mana semua ini? Dia bilang, saya pernah mencukur Atha bin Abi Rabah, ulamanya tabi'in dulu. Dan dia kerjakan 5 hal tadi yang saya ingatkan kamu. Maka saya selalu mendakwakan kepada semua orang yang saya cukur. Tapi Abu Hanifah di sini mengambil ilmu dan akhirnya menerapkannya. Bukan aib bagi seorang muslim itu. Saya bukan seorang alim ulama, kemudian tidak ada salahnya teman-teman sekalian. Kalau ada yang dianggap seperti ini, ada muwazanah salah, maka itu diluruskan. Gitu kan? Silakan diberikan masukan, tapi saya tidak pernah niat itu, karena saya sendiri tidak berpegang pada manhaj muwazanah. Saya tidak pelimplang. Sekalian manhaj salafus sunnah, salafus saleh yang mengikut pada manhaj salaf ulama dari sahabat dan tabi'in, maka saya berpegang pada itu sampai saya meninggal insyaallah. Dan ini yang saya lakukan. Allahu a'lam.